what's up? Hood, hood, baby, all the girls go crazy. Go stupid. You smart like an A+ student. Ini ada yang udah pernah pakai Node.js belum? Node.js. Pak. Node.js pernah pakai. Nah itu kalau pindah-pindah halaman dia ini nggak apa? Kayak Ya. nge-refresh nggak? Raffi? Tar dulu agak lupa itu. Enggak. Nggak nge-refresh. Enggak. Kan ini nih bikin fitur search search film nih. Itu kan pas di search terus enter dia cuma ngerubah konten bawahnya gitu kayak. Ya itu sebenarnya kenapa saya mau ngasih tahu ini dulu ada ya website yang istilahnya kalau udah pakai teknologi yang ke sini yang terbaru ya itu page pindah halaman udah nggak loading lagi istilahnya cuma di load konten aja dari halaman lain gitu. Tapi kalau pindah halaman kalau ya terus biasanya kalau pakai Ajax kan URL nggak berubah, ini berubah. Nah ini kita nggak usah lama-lama, kita langsung demo aja. Ya kan? Si Wandi, Van, kamu kirim lo linknya. Link, pokoknya Bapak udah kirim di grup ya? Zoom udah kirim. Coba kamu kirimin deh, Van, minta tolong ya. Takutnya dia mau ikutan. Oh iya belum. Oke, Pak. Kirimin. Oke, saya mulai ya. Ini saya nanti materinya saya kirim ya. Jadi ini ada beberapa file, kita pakai jQuery sedikit. Saya demoin dulu apa sih sebenarnya yang dilakukan pushstate itu. Saya host. Oke. Oh, ini. Nah, kalian perhatiin di sini ya. Ini saya inspect element ya. Saya bikin saya masih kedengaran ya. Putus-putus bilang ya. Nah ini throttle-nya saya ganti. Saya bikin OBJ ya, saya refresh. Jadi dia kayak agak lama gitu. Nah ini kan istilahnya biasanya kan kalau di website lain kalau pindah halaman ya dia loading kan. Ya contohnya ya loading lah, atasnya lokasi loading kan. Nah kalau di Node.js itu bisa kayak begini guys, kalian perhatiin ya, atasnya nih, ya kan. Pas kita pindah, ya kan, dia nggak ngeload sama sekali, tapi konten berubah, URL juga berubah. Nah, dia tapi secara network dia ngeload, gitu, ada loading gitu. Nah ini kita udah terapin ke website ya iShine. Ini juga kita terapin dia. Fandi pasti ngambilnya dari sini ya. Nah, ya kan, dia pindah halaman. Ya rata-rata kalau website yang udah pakai teknologi ke yang ya reduce ininya apa? Kelihatannya jadi nggak ngeload semua aset lagi kan. Tapi sebenarnya to be honest ya kalau browser terbaru itu udah nge-catch ya sebenarnya ya kan. Jadi ya ini buat apa knowledge saja ya kan. Oh ternyata bisa pushstate tuh kayak gini. Dan ini kalau di back itu juga jalan guys ya kan. Balik lagi gitu. Gitu kan. Bukan nggak jalan juga gitu. Ya lumayan mantap ya. Di sini siapa yang baru tahu nih bisa begini. Jadi ada pushstate
sebelum saya jelasin gimana sih nih cara kerjanya, Pak Ariel udah pernah coba yang kayak gini? Belum pernah ya? Belum. Belum pernah ya. Ini agak ya eh, ya istilahnya di atasnya nggak kelihatan, terus ya agak menarik ya. Oke, sekarang kita langsung aja ke source code ya. Ke source code defaultnya itu bacanya ini karena pakai Apache ya dari HT Access ya. Saya mungkin ulang lagi ya, nggak apa-apa ya, saya ulang-ulang ya biar nggak bosan. Nah ini HT Access ini buat exception protection aja ya kan. Habis itu reward engine-nya harus di on. Habis itu ini buat forwarding apa HTTPS ya Van ya. Betul begitu ya Van ya? Iya, Pak. Nggak usah ya kan, karena nggak ada folder ya kan, ini juga nggak usah. Nah ini buat nembak directory, ini buat nembak file, jadi bisa ke-hit. Nah ini untuk forwarding dia langsung di forward apapun ke roots.php. Nah sebenarnya teknik roots ini supaya adalah teknik buat ngilangin ya, biasanya kan ada .php dan lain-lain. Nah supaya bisa hilang itu pakai teknik ini kan, routing. Nah yang handle semuanya di sini kan, semuanya di sini, ambil dia URL ininya apa ya, habis itu. Nah ini kalau misalkan di echo nih biar kalian kelihatan. Nah modul about us kan, kalau about us bla bla bla, ntar URL satunya kayak begitu ya. Jadi .php-nya nggak kelihatan. Tapi kalau misalkan mau pakai get juga bisa. Nah, ini kan teknik get kan. Cuman kalau get-nya ini jadi agak mesti di tricky sedikit ya Pak Fandi ya. Tapi ini terima nih sebenarnya. Coba saya tes ya. Terima nggak Van? Terima nggak Van? Berapakah I? Nah, kan? Jadi walaupun kayak begini, tapi dia get-nya tetap diterima. Kenapa? Ya karena di HT Access kita udah pakai ini, ya, terima get. Jadi aman, get bisa terima. Kan kadang-kadang ada pertanyaan, wah kalau kayak gini nanti get-nya bagaimana? Apakah kan get kan biasanya ada tanda tanya kan, terus passing dan sama dengan apa ya kan, biasanya kan begitu kan. Gitu. Paham ya sampai sini ya? Oke, kita masuk ke selanjutnya ya. Kita kayak habis itu dia nge-routing ke indeks di-hit ke ya kalau misalnya URL satunya modul index, dia langsung ke home.php. Oke, kita ke home.php. Nah, home.php dia nge-load header sama footer. Oke, ini headernya, footernya saya load ya. Sebentar. Nah, ini footernya. Kita pakai jQuery ya, biar cepat. Nah, oke. Ya pakai JavaScript polos juga bisa. Ya, ini styling aja biasa buat preloadnya. jQuery-nya di load paling atas. Habis itu, nah kita bikin satu halaman loader. Ya. Loader ini sebenarnya buat munculin loader aja gitu. Dia positionnya absolut lah ya. Itu kapan-kapan kita bahas mengenai styling lah, basic styling. Mungkin Pak Fandi bisa yang ngajar kan ya. Oke, oke. Abis ini ya modul yang penting karena pas dipencet dia kita mau bikin orang itu nggak bisa pencet-pencet dulu sampai halamannya pindah. Oke, poin selanjutnya adalah di home.php ada kan dia nge-load header. Nah di sini ada section ada kelas namanya klik menu. Nah ini kita semua menu itu harus kita tandain dengan class-nya ya kan. Dia kan dengan pindah ke URL mana nah, itu kita pasangin class ya kan. Kita pasangin class. Sama semua konten itu harus dibungkus, harus diurap ya. Semua konten yang mau dirubah ya kecuali menu ya. Karena nanti yang ditembak itu adalah kontennya. Betul begitu ya Pak Fandi ya? Halo Pak Fandi? Betul, Pak, betul. Nah, Oke, habis itu ya kan dia nge-load ke footer. Nah, semua otaknya ada di footer ya kan. Nah, ini idealnya sebenarnya jangan begini nih, ini HTML-nya
Intinya di home. Ini nih Van. Jadi kalau kita mau nyuntik-nyuntik masih bisa Van. Headernya juga bagusnya dibikinnya ya. Ini nanti buang sementara begitu dulu. Ini kurang bagus nih Van. Tahu kan yang biasanya kan Van? Iya. Supaya kalau nanti mau nyuntik-nyuntik nggak usah nyelipin di sini, maksudnya nyuntik-nyuntik khusus halaman itu, style atau CSS. Oke, ini adalah poin kedua yang kita perlu perhatikan, konten. Itu terus pertama adalah klik menu, kedua adalah konten. Pertama loader dulu. Ini harus dibuat, kalian bisa bebas styling preload kayak gimana. Nah ini kalau misalkan loader display-nya block, kan defaultnya dia non. Ya. Ini dia akan muncul terus, ini cuma muncul. Supaya dia nggak bisa kemana-mana lah. Oke, and then gimana cara kerja ketika dia klik, dia pindah, kontennya berubah ya, ketika halaman batas. Kontennya berubah, tapi ininya nggak berubah gitu kan. Sebenarnya kalau pakai Ajax possible aja konten tengahnya berubah. Adalah ya atasnya kita rubah juga dan dia di back juga jalan. Nah ini sebenarnya fungsinya sih sebenarnya basicnya adalah JavaScript kan. Oke. And then kita langsung aja ya kan. Nah ini on document ready-nya nggak usah dua-dua nih sebenarnya nih Pak. Nggak usah dua-dua ya kan. Tapi yang nggak apa-apa saya jelasin. Ini bisa di mix, Intinya ketika dia klik ya kan. Ini ketika dia klik ini juga sama kan. Ketika dia klik juga benar ya Van ya. Ya kan? Iya betul. Cuma manggil function aja. Kalau boleh dong. Karena sama-sama ketika diklik nih. Ya kan? Sama dong. Ini dari default. Oke. Default belakang. Nah, boleh dong, gini dong. Boleh nggak, Pan? Boleh nggak, Pan? Jalan nggak? Jalan lagi. Maksudnya nggak loading atasnya, tapi yang lagi kalau dari yang JWT kemarin yang kalau dia kan pasti dia refresh kan. Kan pasti saya lihat nggak? Fandi Master kalau nggak salah kemarin ya. Betul kan? Nah ini nggak refresh. Nah oke, lanjut ke sini. Ini kita bikin variable page ya. Kalau dokumen ready ini ya ketika dokumennya ready, selesai di load semua. Habis itu kita bikin variable page. Ini kita bikin listener ya, listener on click. Nah, page sama dengan baca href ya. Jadi dia ngebaca ininya nih, href dari ininya ya, menunya. Ini diambil, ininya diambil ya. Ya. Habis itu line selanjutnya adalah jika konten dollar konten ya, ini nembak ke konten load page yang ke konten. Nah ini dia ngambil konten dari dari href yang target kan. Tapi misalkan jika page tidak sama dengan href ya, dia istilahnya baru dieksekusi nih push step-nya cekrok ya kan. Jadi intinya ya kan, sebaris ini aja kamu copy paste ya kan, pakai nanti shortcut saya kasih ya, kalian tinggal pakai aja. Nah kalau misalkan yang ini ya kan, kalau yang ini adalah untuk munculin si ininya loader ya kan. Nah di sini kita ngakalin nih, bener ya Van ya, ini ngakalin nih timeout nih, pakai timeout 1,5 detik. Iya. Ya kan.
Habis itu foldernya ditutup gitu kan. Iya. Sebenarnya mestinya ketika push-state selesai ya dia langsung tutup gitu. Mestinya kan. Cuman kita biar cepet aja lah ya. Apa loadernya itu kita tutup seakan-akan dia ya lagi masih loading ya kan gitu. Gitu ya Pan ya? Yang sekarang. Betul ya Pan? Oke. Nah ini habis itu ini ada push state, ada pop state. Kalau pop state itu untuk balik back. Nah, jadi kalau kita inspect ini saya pasang konsol di sini kan. Nah, kita lihat ketika kita back ya dia ngelot halaman index kan. Gitu dia ngambil history min satunya lah istilahnya. Back lagi, back ke depan maju ya dia ambil yang about us ya kan. Kayak gitu. Nah kalau diklik dia muncul. Nah kalau misalkan kita munculin patch ya kelihatan patch yang diklik gitu. Kurang lebih caranya begitu. Jadi dia hanya ngeganti yang ada di folder konten. Nah, yang dibungkus konten itu yang diganti, yang tembak ke konten gitu di loadnya. Jadi yang bakalan berubah adalah ininya doang nih, apa home-nya ininya doang nih yang berubah nih. Nah, terus gimana Pak kalau misalkan di atasnya ada misalnya nih halaman home ya, saya tambahin ya ini dari home. Nah, jadinya begini nih. Nah, saya load dari index, ini dari home. Kalau kalian masukin istilahnya yang mau kalian rubah di luar folder konten, ini kan ini dari home nih, saya bold deh. Ya, ini dari home. Ketika ketik about us ya, yang berubah ini doang. Ini dari home-nya tetap ya kan. Yang berubah adalah konten di dalam doang. Tapi ini kan about us nih, URL about. Tapi kalau about us kita hit refresh, dia nggak ada ini dari home ya. Nanggap nggak? Nah, kita lihat about us -nya. Di dalamnya itu nggak ada apa? Nggak ada ini dari home ya kan? Nggak ada. Jadi poinnya di sini adalah ya kan, walaupun kita dari misalnya nih dari kontak nih awalnya dari kontak nih saya hit atas ya, terus saya pindah ke home ya kan, ini dari home nggak kebaca. Kenapa? Karena ya kan, karena di JavaScript push-state yang kita load tuh konten doang, ID konten, kita tembak ID konten dari source terus kita tampilin. That's why semua konten yang bakalan berubah di halaman tersebut itu kita harus bungkus, ya. Kita harus bungkus dinamain di dalam konten. Ya. Kalau ininya masuk ke dalam itu baru muncul, gitu. Ya kita coba. Ya, kita dari kontak nih, terus kita mau ke home. Nah baru muncul ini dari home. Ya kan, tapi kalau itunya di luar ya enggak. Anggap ya. Jadi ya kebiasaannya sebenarnya ini harus dimasukin nih Pan, ya kan. Nah, ini harus dimasukin nih, ya kan. Jadi istilahnya kontennya rapper. Ya kan. Nah, ini saya hapus ya. Benar-benar habis body ya udah langsung konten aja semuanya gitu ya. Kalau nggak mau pusing bodinya dikasih ID konten selesai. Kurang lebih gitu ya, kurang lebih gitu guys ya. Kalau misalkan website lama aduh pusing di bungkus div ya kan, udah bodinya aja kalian jadiin konten udah selesai kan. Oke. Nah kalau yang atas ini gimana ya, karena kita pakai routing ya kan, semua itu larinya via routes.php ya kan, karena kita udah pakai HT access ya kan, apapun link yang kita hit dia akan lari ke routes.php itu apapun ya kan. Nah ini kalau misalkan mau tes ya echo m modul masuk sini ke
Modul. Oke. Oke. Kita tes ya. Ini kan nggak ada nih. Kan. Modul masuk sini. Bla bla bla. Semua URL yang kita hit, kalau dia nggak ada di list ini, ya dia masuk ke situ. Gitu. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, nanti source code saya share, tenang guys. Mau nanya, Pak? Ya, boleh. Misal nih kan ada halaman kontak us nih. Hmm. Itu kan dia upload ke database biasanya nih. Atau enggak kan ini nih. Itu gimana tuh kalau pakai push state tuh dia nge-reload apa? Nggak masalah kan kalau kalian form itu kalau misalkan kalian form kan istilahnya template-nya itu form-formnya actionnya semua ke bawah. Formnya hit ke kemana kan itu udah nembak base URL ya. Nggak ada masalah, nggak ada sekali. Oke. Aman. Yang jadi masalah tahu nggak apa? Yang jadi masalah apa? Tahu nggak? Tebak, ayo tebak. Pandi mungkin yang udah pakai. Ayo Pan. Yang jadi masalah apa di push-state ini biasanya? Kalau misal pakai push-state, Pak. Ya, kalau pakai push-state biasanya apa yang terjadi kalau misalkan dilakukan menanggulangi? Apa yang biasanya common problemnya apa lah kalau pakai push-state? Harus ke powerful situ dan jago. Gimana sorry? Suaranya kurang jelas. Ariel ya? Gimana Pak Ariel? Belum kebayang. Oh belum kebayang, oke. Jadi saya langsung aja kasih tahu ya, push-state itu ada masalahnya di sini nih ya. Misalkan saya kasih contoh aja langsung. Aisyah misalkan. Andi mungkin lupa, tapi push-state itu ada masalahnya gini. Kalau misalkan di halaman yang di load itu ya ada slider ya, terus ada carousel ya. Ada carousel, ada kalender, ya kan? Ini kan istilahnya kayak library tambahan, benar kan? Benar kan? Nah, ketika kamu push state call, ya kan? Nah, library itu kamu harus recall. Harus recall. Saya kasih lihat. Nah, contohnya nih, kan kita pakai muncul doang nih, ya kan? Di footernya kita pakai muncul doang, ya kan? Muncul, ya kan? Loader cuman ditutup doang, ya kan? To be honest, ketika itu selesai di load, ya kan? Itu slider pada nggak jalan, accordion pada nggak jalan, ya kan? Galerinya pada nggak jalan. Nah, caranya kalian harus reload itunya fungsinya. Panggil function slidernya dan lain-lain, ya kan? Gitu, dan teman-temannya. Nah, kekurangannya ya cuman itu doang, ya kan? Tapi ya semua ada cara solve-nya. Jadi kalau misalkan di home-nya ini apa ada slider, ya kan? Slider itu yang kalau misalkan kita load normal itu jalan, tapi kalau misalkan pakai push state itu jadi nggak jalan gitu. Jadi nggak jalan, jadi nyangkut ya kan? Karena kan biasanya header sama footer itu kan kita taruhnya paling bawah tuh di bawah-bawah ya kan. Jadi nggak ke-load ya kan gitu. Jadi kita harus jadi reload function-nya gitu. Oke, clear? Nangkap ada pertanyaan lain yang lain? Wah cepet nih hari ini cuma 30 menit. Biasanya sampai 2 jam. Ada pertanyaan? Baru tahu ya? Jadi nanti web development kita yang baru pakai push-state ya. Backend mah nggak usah. Ariel, backend nggak usah. Frontend aja ini membuat user experience-nya lebih cantik aja ya kan. Kalian tuh kalau misalkan mau lihat website yang bagus di Blacknet di ini apa AWW Award ya, bukannya promosi ya, tapi kalau mau lihat lomba-lomba website yang fenomenal dan lain-lain, nah lihat itu aneh, menarik dan ajaib gitu. Nah, misalkan ini nih kita lihat ya. Saya selalu baca-bacanya kayak gini karena wah gila ada yang benar-benar dia bikin kayak metaverse gitu pakai website. Wah saya sih apa sih disuruh buat begitu ogah ya. Mundur aneh soalnya kan. Jadi kita
Ya nggak boleh ketinggalan juga. Bukannya kita harus buat kayak gitu, nggak juga ya kan. Saya sih kalau kesurupan kita ada nggak ada. Kebanyakan ini tuh. Lihat ya? Lihat nggak website-nya? Widih, keren Gila sih. banget. Keren banget. Ya kan? Ah ya. Parah, keren banget. Berat. Itu berat banget. Saya Itu berat. Pak, saya mau bikin kayak gini. Enggak lah saya. Jadi langsung apa? Lokasi. 3D dan lain-lain. Ini Itu buat videonya dulu kan, Pak? dia bikin 3D-nya. Saya nggak tahu nih dia bikin 3D-nya pakai apa. Ya kan? Lu lihat kan. Kan epic kan. Tuh, ya kan? Waduh. Widih. Dan responsif biasanya guys ini. Waduh. Tuh, asik guys kan. Bisa ASD tuh kayak gitu tuh, kan. Kayak ASD. Jalan ke kanan ke kiri guys. Ada lagunya guys, gila kencangan tuh lihat tuh. Bisa kanan kiri ini saya gerakin nih atas bawah. Visitornya. Oh iya, denger. Bisa mundur nih, mundur, lihat kanan kiri udah kayak main CS guys jadinya kan. Oh ya kan? Suruh buat ogah deh. Kita sanggup kan jadi kayak gini. Ini udah bukan motor lagi, animator juga bukan apa karakter desain juga. Ini yang buat individual apa tim? Ya, ya kalau individual sih, waduh, kayaknya nggak mungkin deh kan. Udah pasti ini ada timnya gitu. Tapi kadang-kadang ada juga yang dia bikin sendiri, bikin sendiri. Ini menang award guys kan, menang ini dapat waduh. Boleh tuh, founder, ya nggak mungkin sendiri lah, sendiri. Jepang guys. Habis kan? Metaverse kan. Kayak gini buat portofolio. Wah, keren banget, Pak. Ya udah punya kerja di sini kan, mungkin dipanggil ke Jepang. Udah sakit ini sakti guys. Try the experience, click here. Bisa ini bisa jalan-jalan, bisa keliling-keliling, bisa main game nih guys. Ini browser loh guys kan, kan gila kan. Dan lihat ada orang-orang lain yang login juga. Bisa terbang-terbang. Lompat spacebar ya. Oh bisa lompat guys pakai spacebar. Lihat tuh guys, pakai spacebar lompat kan. Udah kayak main game itu. Terus bisa balik lagi kan ke sini kan, ke atas lagi lo. Aduh ampun deh kan. Nah jadi kalau kalian nggak mau ketinggalan sama teknologi, jadi kalau misalkan udah bisa push step jangan bangga dulu, bisa JWT jangan bangga dulu kan. Gak ada apa-apa gitu kan. Aduh, gitu. Nah, sambil sini kan, aww lihat aja yang winner ya kan. Karena ini udah, kalau kalian bisa bikin website bagus ya kan, ya submit ke sini dapat duit guys ya kan. Dapat duit. Ini apa nih? Visit Om Suwani dan official website. Aneh-aneh guys ini website-nya. Tapi ya tuh kayak gini ya kan. Kalau disuruh bikin kan males juga kan. Gini aneh-aneh. Nah, ini. Widih, kan. Kayak ada film nih. Widih. Ada suaranya. Matiin dia suaranya. Widih, coba nih diklik apa sih? Diklik nggak sih? Oh bisa diklik. Widih. Guys tuh lihat tuh. User experience tuh lihat. Sadis nggak sih? Sadis nih guys ya. Pandi bikin tolong milestone kayak begini kan. Belum lagi desain kan ini nggak. Buat kurikulum vitae bagus tuh website. Ya, banyak kan. Mereka hari inilah ya kan. Tuh kan. Ya begininya sih kita bisa buat ya kan. Cuman
rasanya ya kalau misalkan ada klien gitu, wireframingnya kotak-kotak doang, tiba-tiba mereka expect kayak begini kan, ngeselin kan? Ngeselin ya. Ya, jadi ya mesti mesti ada referralnya biasanya. Nah ini banyak nih kan. Kalian dilihat-lihat aja, banyak yang saya kadang-kadang kalau ngeliat tuh, wow luar biasa ini amazing lah ya kan, amazing. Dan dari udah 12 tahun saya bikin website, istilahnya tiap kali ngelihat ke sini selalu ada yang fenomenal gitu. Ya kita bukan apa-apa sih, saya sih bukan apa-apa ya kan. Cuman kalau kalian mau belajar jangan berpuas diri, lihat di negara-negara luar bagaimana cara mereka bikin website gitu. Mereka lebih ini honorable mention, kita lihat ini apa kayak gimana websitenya. Bisa ngelihat semua ini. Kelihatannya simple ya. Ya kelihatannya simple kan. Tapi laksnya dapat gitu. Apa coba? Oh ini animasi guys. Animasi kayak jalan-jalan gitu paralaksi. Waduh. Habis guys ini. Ya intinya terus belajar guys, jangan berpuas diri kan. Ada pertanyaan lain selain ini ya silakan dibuka-buka ya, nama websitenya namanya awwword. Kalau kalian mau cari-cari inspirasi bisa dari sini kan gitu. Terus tiba-tiba nanya, Pak bikin begini gimana? Oh jangan, kalau udah bikin yang kayak begini nih kan, udah animasi begini, tanyanya jangan ke saya ya kan, coba tanya desainer dulu, itu udah pasti bikin 3D-nya dulu ya kan, bikin animate-nya, bikin GIF-nya, banyak aspeknya banyak ya kan, gitu. Ada pertanyaan, Fikri mungkin? Nah ini juga aneh nih ya kan, sampai ada preload-nya tuh lihat. Ini bukan preload apa ya, fake preload nih, bentar-bentar preload nih kan. Kan kadang-kadang ada yang fake preload kan. Fake preload cuman buat loader-loaderan ya. Fandi pengalaman lah kalau Fandi ya. Loader malah kalau yang kita bikin malah kayak gitu, loader fake gitu. Aduh, tapi ini beneran preload nih, kita tunggu ya. Bentar lagi ya, internet saya lumayan lah ya. Apa nih kan? Orang-orang luar nih rata-rata emang gini, idenya ada gitu ya, aneh-aneh gitu. Kalau kita mencari makan dulu gitu kan, jadi dulu deh kan, terusan keren-kerenan belakangannya. Oke, kan aneh kan begini kan, pasti bisa gerak nih kanan kiri nih, yakin saya. Ini saya scroll ke bawah nih guys, dia jalan ke kanan. Click anywhere katanya to enable the sound. Oh, ada suaranya guys. Terus saya scroll ke bawah tapi dia jalannya ke kanan guys. Kelihatannya sih simple, layer-layer doang ya. Benar nggak Pak? Berapa hari Pak buat begini Pak? Waduh, itu beratus hari. Apa nih? Udah. Jelas ini maksudnya. Saya scroll terus nih guys, mau tahu saya ini caranya kemana? Oh, ini udah lumayan. Agak nge-lag sih, tapi antik ya. Seakan-akan bergerak terus gitu ya.
Ini maksudnya, kok tiba-tiba ada begini kan? Aduh, gimana? Ya oke, kurang lebih begitu guys. Kita kembali ke Buster lah ya. Udah agaknya lempeng. Ada pertanyaan Buster? Jelas ya? Ini biasanya pakainya frontend aja, backend mah nggak usah lah, ya kan backend pakai ajak saja. Ya kan. Backend mah yang penting speed, ya. Kalau frontend tuh yang penting user experience sama UX ya. Oke, clear. Yang lain gimana? Ada pertanyaan? Fikri, Raffi, Arin. Cukup Pak. Cukup ya? Cukup. Kita sudahi dulu ya. Terima kasih atas waktunya. Memang topiknya simpel ya. Tapi menurut saya ini saya yakin kalian belum tahu ya kan. Ya kalau udah tahu bagus saya di-explore. Nah, ini bisa dipakai di front end. Ya, bisa bikin website yang lebih bagus jadinya, lebih experience-nya lebih dapat. Terus kalau ditanya ini SEO-nya gimana Pak? Ngikut nggak? SEO-nya semuanya ngikut yang gitu. Semuanya ngikut. Even sebenarnya kalau mau itu state metanya berubah, possible juga gitu. Sangat possible. Metanya ngikut juga metanya. Nah pertanyaannya kalau misalkan, nah ini, sorry, ini misalkan nih, ini kan ada header nih kan, header kan di load semuanya. Misalkan ada meta description nih ya kan. Biasanya gimana sih maksudnya? Sorry saya nggak tahu. Nah ini kan ada metanya nih ya kan, meta keywordnya ya kan. Oke. Oke, nah ini saya tulis misalkan ini Nah, oke, karena ini header di load semua halaman, ya, pas dia push tab pindah, ya kan, kita view source, ya kan, nah dia masih home. Ini karena di load semua halaman, makanya biasanya headnya ini masing-masing di atas, tapi pertanyaannya adalah ke load atau enggak. Ini nggak pindah guys, ini masih tetap. Kan saya tadi contohin kan, kalau misalkan dia di luar dari ini metanya nggak berubah kan. Jadi yang di luar dari konten itu semuanya nggak berubah kecuali kita tembak, metanya dirubahin juga gitu. Kecuali dia hit gitu, dia hit baru dia berubah. Nah gitu. Tapi apakah bisa metanya ditembak berubah? Bisa guys, bukan tidak memungkinkan dengan gitu, bisa berubah. Contoh ini misalkan ini udah berubah belum? Jangan-jangan belum berubah ya? Oh ini mesti dicek nih nanti. Ya Man, oke? Clear ya? Oke Pak. Karena kalau misalkan dia pindah-pindah halaman, dia itu akan ngedeteknya dia masuknya ke form doang, ke satu halaman doang, nggak ke halaman lain. Dan istilahnya ngelot doang, tapi halaman jadi kalau mau pakai teknik kayak gini ya ada beberapa hal mesti ada plus minusnya lah kan, jadi kayak mesti extra effort gitu demi user experience gitu. Oke, itu aja. Kalau nggak ada pertanyaan kita tutup hari ini ya, sampai ketemu minggu depan. Thank you semuanya. Oke, terima kasih Pak. Coba anak-anak main aksen di Inggris. Terima kasih Pak. Main D&D.